mobil ini tuh nggak ada habis-habisnya untuk dibicarain, terutama versi yang seperti Kijang Kapsul. Yes, ini adalah Land Cruiser VX 101. Jarang sekali. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Keturunan legendary dari Toyota merupakan mobil yang dulunya dipakai untuk bekerja atau mungkin berperang. Namun di zaman modern ini sekarang menjadi mobil yang mewah dan biasanya juga untuk koleksi. Toyota Land Cruiser SUV ini tidak pernah habis-habisnya dibahas. Ya, Anda bisa melihat video-video kami yang lain yang membahas suatu Land Cruiser. Kenapa tidak ada habis-habisnya? SUV ini lahir dari tahun 1953. Dengan produksi pertamanya yaitu Toyota Jeep BJ. Bacanya BJ ya, bukan BG. Ya, masih meminjam nama Jeep supaya lebih terkenal karena Jeep Willys duluan lahir sebelum Land Cruiser generasi pertama. Kemudian pada tahun 1955 lahir generasi kedua dengan seri 20 dan seri 30 dan namanya sudah tidak lagi pakai Jeep. Lalu tahun 1960 muncul Land Cruiser seri 40 di dunia dan masuk ke Indonesia 1 tahun setelahnya. Yes, di tahun 1961 dan langsung dijadikan mobil kerja untuk instansi-instansi dan tidak dijual untuk umum. Masyarakat Indonesia baru bisa menikmati Land Cruiser di tahun 1971 setelah ATPM Toyota di Indonesia mulai terbentuk. Saat itu begitu populer seri 40 di Indonesia ini. Akhirnya seri 40 terhenti di sekitar tahun 1986. Lama sekali ya. Namun selain seri 40 ada juga beredar seri 50 dan 60 walaupun tidak banyak. Lalu, bagaimana pergeseran mobil-mobil pekerja seri 40 ini terhenti masa baktinya? Gara-gara mobil ini. Land Cruiser seri 80. Mobil ini seakan menjadi naik tahta, menjadi mobil yang mahal dan juga semakin mewah. Namun, tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai heavy duty off-roader yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1997. Lalu di generasi selanjutnya ada seri 100, seri 200, seri 300 yang ini sedang sibuk untuk urusan lapangan. Untuk video ini kami hadirkan seri 100. Sebenarnya untuk seri 100 sendiri muncul di dunia tahun 1998. Namun di Indonesia sendiri baru mulai tenar di tahun 2002. Bagaimana rasanya Land Cruiser tipe ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang itu. Ayo silakan Mamang. Padahal kami ingin sekali mereview sendiri ini Land Cruiser. Kenapa Mamang duluan? Ya sudah. Jadi ini mobil nggak habis-habisnya untuk dibicarain. Yang namanya Land Cruiser itu adalah legendanya Toyota. Makanya Toyota membuat Land Cruiser itu sesempurna mungkin, seakurat mungkin, dan nggak rusak-rusak. Seperti yang ini. Dan ini adalah turunan dari VX 100. Yang di Indonesia itu ada juga 105 yang trondolan dan chassisnya itu dari VX80 yang generasi sebelumnya. Dan ini adalah 101 yang artinya dia CBU atau JDM banget. Karena yang di Jepang itu versinya muncul yang VX101 dan bentuknya seperti ini. Yang orang bilang ya mungkin kalau cewek-cewek biasa gitu ani-ani gitu. Sebut. Ini mah Kijang Kapsul. Apa yang membuat mahal dari sebuah Land Cruiser VX101 ini? Ya maklumin ya kalau agak berisik. Nah, ini depannya itu bentuknya memang seperti ini. Ya, mobil tua kelihatannya ya. Tapi bagi kami, para kaum laki-laki yang suka mobil, ini mobilnya cowok banget dan kayaknya setiap orang atau setiap laki-laki itu mendambakan yang namanya Land Cruiser. Tapi sekarang kan yang namanya Land Cruiser VX80 aja itu harganya udah apalagi yang ini yang jarang sekali. Padahal dari lihat fitur-fiturnya itu biasa banget dari luar gitu ya. Seperti headlampnya. Headlampnya ini masih
halogen. Ya biasa banget halogen, cuman ya sekarang kan udah banyak ya aftermarket yang pakai LED-LED-an, terus juga lampu kecil di sebelah sini, lampu sen di sebelah sini. Cuman ini perlu tahu juga, ini bahannya, ini kaca. Berbeda dengan yang setelahnya udah pakai akrilik kayak yang di sini. Terus juga ada fog lamp-nya juga gede-gede kayak gini ya, bold gitu. Tapi ini bahannya juga akrilik. Ada jet kecerutan di sebelah situ. What the meaning of kecerutan? Situ juga ada 2. Terus juga grillnya simple aja, dilapis chrome untuk pinggir-pinggirnya, lambang Toyotanya di sini, dan nggak ada yang macem-macem gitu ya. Nggak ada. Mahalnya di mana? Di sini mahal. Wah, udah pakai Pegas-Pegas kayak gitu tuh. Ini mesin yang dipakai ini nggak rusak-rusak. Dulu ya, waktu ini keluar pertama kali di Indonesia itu kan belum ada yang namanya Dex-Dexan lah ya, atau solar yang sulfurnya tuh rendah. Dikasihin solar biasa aja ini nggak apa-apa mesinnya. Walaupun ya sekarang kan bisa-bisa aja, cuman udah berumur, lebih baik dikasih yang sulfurnya rendah gitu ya. Tapi perlu diganti juga filternya lebih berkala. Nah, ini mesinnya. Mesin yang ini, yang 101 pakai HDT, yang artinya agak sedikit berbeda dengan yang namanya VX100 yang ada di Indonesia pakai FTE kan belakangnya. Tenaganya 165 horsepower dengan torsi 352 Nm yang disalurkan ke 4 roda full time. Jadi pada saat defaultnya ini mobil nggak bisa 2 WD banget, jadi harus full time. Itu loh bedanya. Jadi bukan part time ya. Yang dikomunikasikan dengan transmisi 5 speed AT. Ya, automatic. Tenaganya terhitung gede ya. Cuman dengan bodi seberat ini, jadi tergolongnya ya biasa-biasa aja. Tapi memang kapabilitas Land Cruiser itu adalah untuk off-road yang berat harusnya. Suspensinya, VX100 dia udah independen di bagian depannya. VX101 juga independen atau independent front suspension, IFS kalau Toyota itu menyebutnya, dan juga ada self levelingnya. Nah, yang 105 dia masih pakai chassis yang sebelumnya, makanya pakai solid. Jadi ini sebetulnya VX100 itu pengembangan dari VX80 yang pengen lebih nyaman, tracknya dilebarin lagi supaya riding quality-nya itu lebih nyaman. Padahal dia capability off-road-nya juga masih oke. Cuma kalau misalnya pengen yang heavy duty, ya ambilnya yang 105. Bukan yang 100 atau 101 gitu. Cuman ya mengorbankan kenyamanan lah kalau yang VX105. Independen coy, depannya coy. Terus ya di bagian pinggirnya, ini sebetulnya mobil tuh kayak gede, badak, balik gitu, kayak truk gitu ya. Padahal panjangnya tuh nggak panjang-panjang amat, nggak sepanjang mobil-mobil sekarang yang udah tembus 5 meter ke atas. Ini panjangnya 4,9 meter aja. Untuk wheelbase-nya, dia 2,85. Ya, itu seperti Land Cruiser yang zaman sekarang juga. Wheelbase-nya kayak udah nemu deh. Si Toyota itu udah nemu wheelbase yang cocok, yaitu 2.850 mm. Sampai sekarang pun masih segitu juga wheelbase-nya. Dari sini, gitu. Terus pinggirnya kita dikasih roof rail seperti ini, handle pintu yang udah ditarik, ini ya biasa aja spionnya, sennya masih di samping, ada daging-dagingan seperti ini di bagian samping, ada footstep-nya, dan untuk yang Lexus, itu ada juga yang Lexusnya kan, ada juga yang Land Cruiser Cygnus gitu ya. Cygnus itu gede peleknya, cuman kalau Land Cruiser udah pasti dia peleknya nggak gede-gede amat. Dia pakai velg 16 inch aja dengan profil 275/70. Depannya cakram, belakang tromol. Loh, terus mahal di mana, Mang? Saya juga nggak ngerti. Nah, ini bagian belakangnya juga begini nih. Terus kacanya tuh solid ya, nggak bisa dibuka. Kalau yang Lexus-Lexusan itu bisa dibuka kayak zebra gitu. Kalau ini nggak bisa. Terus juga ada kayak gini lubang hawa udara kayak gini. Mak, berisik, Mak. Nah, ini dia. Bedanya 100 sama 101, kayak orang Sundanya. Jadi 100 sama 101, kalau 101 yang build up JDM, ada konde belakang seperti ini. Sedangkan yang 100 itu nggak ada. Di atasnya ada tailback lamp, ada rear defogger, ada wiper di sini. Terus juga lampunya juga mirip-mirip aja. Cuman kalau yang 100 tuh kalau nggak salah ada yang begitu ya. Ah, nggak ngerti loh. Iya deh. Iya, ini karena ininya di samping, jadi ininya nggak ada mika lampunya gitu loh, yang kayak Krista gitu loh. Cara bukanya gimana, Mang? Nah, kayak Terano.
Nah, gitu, dibuka dulu. Tapi si pintunya kalau Terrano itu kan ke atas ya. Ada yang ke samping juga, tapi ini ke atas. Tuh, 2 piece. Gitu. Nah, ini buat duduk, buat piknik-piknikan. Ada slingnya, jadi di sini aman. Gitu. Dan bedanya lagi, 100 sama 101 adalah nggak ada seater, nggak ada kursi yang di belakang sini. Jadi biasanya kalau VX100 itu 7 seater, kalau yang 101 cuman 5 seater aja. Gitu. Ini masih bahannya masih tetap sama ya. Land Cruiser itu pakai bludu-bluduan, ada power socket di sebelah situ, dan ada tempat-tempat penyimpanan yang ada di bagian samping-samping. Tuh, ini buat off-road banget mobilnya. Nah, ini dia kemewahan sebuah Land Cruiser. Empuk-empuk, 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 empuk. Dari di sini, empuk. Speaker di bawah. Dan di door trimnya nggak bisa nyimpan minuman sama sekali ya. Buat nyimpan-nyimpan barang seadanya. Terus kulit-kulitan semua. Wah, kapan lagi bisa begini di Land Cruiser? Jaring-jaring. Ini kalau duduk pasti enak. Oh, duduknya harus laki. Manula itu. Ya, duduknya enak. Jadi joknya tuh ya sebetulnya, ya. Enak banget ya joknya. Tar. Ini kondisikan seperti kalau Mamang senyaman apa. Nah, oke. Nyandarnya segini udah enak banget, lihat. Nyandar pas. Memang ini nggak terlalu luas-luas banget ya, nggak luas banget. Kaki bisa selonjoran ke dalam situ gitu. Cuman ini duduknya udah pas. Ntar dulu. Belum, dikit lagi lah. Aduh, enaknya. Ini kalau jalan jauh nggak capek sama sekali, duduknya kayak di sofa. Inclining-nya enak, paha tersangga dengan baik, joknya empuk. Ini adalah sebuah Land Cruiser. Itu terus tadi kasih armrest gitu ya, yang nggak akan rebutan karena armrestnya itu gede. Terus kursinya bisa dilipat 60-40. 60 di sini, 40 di sini. Tapi sayangnya ya, yang 100 ada yang pakai double blower, ada yang enggak. Nah, ini termasuk yang 101 karena dia 5 seater, dia nggak perlu yang namanya double blower. AC-nya tuh nggak ada double blower di belakang sini. Ya karena buat apa juga double blowernya langsung ke belakang sana. AC-nya tuh udah dingin banget, coy. Nah, di 101 malah dikasih heater karena dia kan banyaknya yang di udara dingin gitu ya, cuaca yang dingin, musim dingin. Makanya dia butuh heater di sini. Dah, terus di sini juga dikasih cup holder yang ada 3 biji ya. Aduh, masih tetap enak. Memang harganya udah nggak masuk akal. Ini di atas ya ada lampu-lampuan. Tuh, kamu baca atau pengen ke semuanya. Gitu. Tahu nggak di sini nih? Karena ini adalah mobil mewah, tuh ada tulisan Jepang lagi kan, CBU. Terus juga ada lampunya kalau dibuka pintunya. Terus ada asbak di sini. Kayu. Kayunya cuma setengah gitu ya. Beda sama Cygnus yang full kayu. Nah, ini trim pintunya. Ya senada lah dengan yang di belakang, semuanya empuk-empuk gitu ya. Empuk, ini dikasih kayak sofa di rumah. Wah, kerennya. Kursinya gede. Terus juga pengaturannya, ini kalau VX 100 biasa yang ada di Indonesia itu kan elektrik ya. Kalau ini adalah manual. Jadi nggak banyak maintenance. Ini Mamang justru lebih suka yang ini. Gitu ya, maju mundurnya manual semua. Yang elektrik cuma lumbar supportnya ini yang bisa itu loh, yang kursi itu bisa ambil sendiri ya di sini. Itu elektrik. Dah, cuma satu itu doang. Terus udah gitu, ada tombol-tombol apa lagi, Mang? Nah, di sini ada tombol, ada spion elektrik, ada retract-nya juga, ada tombol untuk kecerutan jet, kecerutan yang di depan itu di lampu, terus juga ada tulisan idle up. Buat apa ini, Mang, idle up? Jadi idle up ini berfungsi untuk off-road. Jadi kalau off-roadnya kita kekurangan gas, jadi nggak usah ngegas-ngegas, dia ngegelinding sendiri, dia ngegedein sendiri tugasnya, gitu ya. Jadi nggak usah ngegas, ditahan gas gitu, nggak usah. Itu berguna sekali untuk off-road. Ini ada pegangannya buat naik sini. Cuma kalau Mamang kan karena singset gitu ya, jadi bisa langsung naik. Oke, ini mobil mahal.
Cuman kuncinya batang aja. Ini kayak ngasih ke orang nih, Land Cruiser gue pakai apaan nih? Kijang kapsul. Oke, Mamang bahas dashboardnya ya. Ya, soft touch semua, soft touch. Ini udah keras nih bawah sini. Cuman kalau versi yang Lexus atau Cygnus itu lebih mewah, full wood panel di sebelah sininya. Kalau ini wood panelnya cuman di bagian sini aja nih, di tengah-tengah konsol sini. Nah, kalau Land Cruiser emang sesuai dengan temanya, Land Cruiser itu adalah untuk off-road capability-nya lebih bagus. Makanya ini disiapkan untuk off-road-off-roadan, nggak perlu kemewahan lah, sedikit kemewahannya cuma di sini aja. Udah gitu, kita lihat instrumen clusternya. Instrumen clusternya cuma ada 2 cluster utama, RPM sama speedometer. Di tengah situ ada indikator posisi gear. Terus juga di kiri kanan ya ada sub-subnya lagi tuh. Di sebelah kanan ada temperature gauge sama juga tekanan oli nih. Tekanan oli sebelah kiri ada indikator bensin sama indikator tegangan aki gitu ya. Dah, sesimpel itu mobil mahal. Mobil mahal biasanya dari mobil yang simple yang gak banyak perawatan. Itu intinya. Sama mau kalau investasi, belilah mobil 4x4. Itu harganya nggak akan turun-turun banget, cenderung naik. Lihat aja, Trooper naik harganya, Escape naik harganya gara-gara direview sama Mamang. Terus aja kayak gitu. Dikiranya Mamang goreng-goreng? Enggak, Mamang cuma ngasih tahu loh. Oh ya, mobil yang satu ini sebetulnya dijual juga sama Ivan K Auto. Ya, itu di situ ada Instagramnya. Kalau misalnya berminat, hubungi saja beliau. Oke, ini mobilnya keren banget, rare kondisinya juga oke, siap pakai lah. Ini di tengahnya simpel-simpel aja kalau Land Cruiser gitu ya. Sini ada jam digital, ini kan head unit lah, udah biasa lah. Sini ada jam digital, terus juga nih ada tombol-tombol yang unik. Ini adalah tombol antena yang bisa keluar secara otomatis, gitu ya. Biasanya defaultnya kalau kita nyalain radio itu keluar tuh antenanya untuk penerimaan radio yang lebih baik. Cuman kalau misalnya off-road takut kena ranting-ranting pohon, kita bisa masukin secara manual. Inilah fungsinya, gitu ya. Terus juga ada tombol-tombol AC gitu ya, ada fan-nya biasa, terus juga ada semburannya lengkap sampai ke front, defogger juga, sampai ada heaternya, AC-nya, temperaturnya. Dan di sini ada beberapa tombol yang dummy gitu ya. Kalau di Cygnus sebelah sini adalah untuk double blower gitu ya, tombol-tombolnya. Terus juga ini malah dipasangin heater seat gitu. Ya ini biasalah, ini adalah defogger belakang. Dan namanya Land Cruiser, harus ada D-Vlog ya. D-Vlog ini di center ini, bukan di depan atau belakang aja. Dan defaultnya dia udah memang bilang ya, ini adalah full time 4-wheel drive, sama kayak Fortuner juga. Makanya simple, ini nggak ada 4H 4L gitu ya, nggak ada 2H, nggak ada. Ini cuma tulisannya H, high, N, netral, sama low. Terus juga di sini ada tombol lagi. Di sini nggak ada tombol lagi, power sama second. Nah ini second ini berfungsi untuk off-road. Kita pengennya startnya di gigi 2 bukan di gigi 1 supaya nggak terlalu meloncat gitu ya kalau lagi off-road dan kecuali kalau kita butuh yang ke 1 itu buat naiknya lebih enak gitu buat tanahnya. Tapi kalau lagi jalan biasa butuh yang for low, kasihnya di second aja nih, gitu. Terus banyak dummy-dummynya nih. Ini kalau di Cygnus ini adalah untuk pengaturan air suspensionnya ada di sini semua gitu. Sini nggak ada sih, ini nggak ada. Gimana Mang akomodasi dan fitur-fiturnya? Oke, pertama nggak ada. Termasuk sedikit untuk sebuah Land Cruiser, kayak misalnya cup holder tuh ada di sini cup holder gitu ya. Terus juga ada box-boxan seperti ini, ada box-boxan ya. Terus juga ada box yang gede di sebelah sini juga. Tuh. Ini adalah yang step pertamanya gitu ya, buat nyimpen-nyimpen. Cuman kok ini ngembung Man, ini rusak ya ngembun gini. Oh tidak, karena 101 dia berbeda. Dia ada cool box-nya ya di tengah sini. Ini buat nyimpen-nyimpen, tapi di sini ada cool box-nya. Box-nya itu bisa normal suhunya atau maksimum. Lihat ini. Ini yang normalnya aja. Lihat ini dingin sekali loh. Ini nggak di endorse ini ya, nggak di endorse nggak. Nah, tapi kalau ada yang mau endorse boleh. Keren ya, 101 ya. Terus di atas kita ini ada kaca cermin. Tuh, ada lampunya juga.
ada tempat kacamata, ada lampu-lampuan seperti ini, tuh. Ada juga sunroof. Tapi bener ya, emang cocok banget ya buat pejabat ya. Dadah-dadahan di sini tuh cocok banget loh. Ini padahal mobilnya tahun 98 gitu ya, yang surat-suratnya keluar di tahun 2021. Masih cocok untuk dipakai kampanye, kayak masih punya Land Cruiser. Duduknya gimana, Bang? Duduknya enak, kayak seperti duduk di rumah. Cuman kalau yang 101 dia masih pakai tombol seperti ini, sedangkan yang VX100 udah pakai elektrik. Rata-rata ini masih manual seperti ini. Ini memang lebih suka daripada yang harus elektrik. Ini yang gini aja. Tuh, simpel. Laki gitu loh. Cuman kali ini Mama nggak akan ini ya. Nggak akan Mamang off-roadin lah. Cuman gimana rasanya kalau di jalan raya. Land Cruiser itu ibaratnya kayak cowok yang lagi jalan gagah, kekar gitu ya, berada di jalan, dan kesannya memang kayak arogan gitu. Karena apa arogan? Arogan itu karena kita bisa ngelihat ke semua sisi dengan baik. Kita duduknya tuh berada di atas, commanding sekali. Kap mesinnya kelihatan, seruduk-seruduknya jadi enak gitu loh. Itu yang membuat leather frame di Indonesia terkesannya tuh arogan. Ya jadi balik lagi kepada drivernya. Kalau drivernya memang arogan, ya jadinya mobilnya tuh arogan gitu loh. Nyetirnya juga memang ya khas leather frame gitu ya, yang kalau setirnya diputer-puter itu mobilnya tuh kayak kapal gitu, kayak nggak bergerak gitu, rasanya tuh begitu. Cuma memang lebih baik lah rasanya, lebih nyaman daripada VX yang 80 karena depannya udah front independent gitu ya. Jadi terasanya tuh jauh lebih nyaman dari VX 80. Jok-joknya juga empuk. Ini kalau jalan jauh sih nggak akan capek memang nggak begitu ergonomis posisinya, cuman dengan jok yang seperti ini lebar gitu ya. Dan memang ini bukan tipikal untuk ngebut-ngebutan mobilnya. Jadi side support itu terasa kayak over lebih gitu. Ya untuk orang-orang yang super besar gitu ya, ini pasti meluk. Cuman kayak yang kecil, agak kecil kayak Mamang, ini si side support tuh kayak masih di pinggir jauh gitu loh. Ya desainnya kayaknya untuk orang gede sih. Suspensinya Mamang bilang karena ini udah independen, depannya menjadi empuk gitu ya. Cuman ya masih kerasa lah leather frame-nya yang kaku gitu masih ada. Cuman udah empuk. Cuman bagi yang pertama kali nyetir mobil ini pasti kerasa itu kayak lebar, gede gitu ya. Cowok banget lah. Dan ya mobil ini walaupun leather frame, walaupun dia suatu Jeep, masih cocok untuk dipakein supir. Cuman sayang banget udah punya mobil collectible item seperti ini, gak nyetir sendiri, rugi. Ya ini cocok banget sih untuk nyetir sendiri, apalagi untuk dibawa off-road ringan kalau di weekend sama keluarga. Jadi kalau minat sama mobil ini bisa hubungi ke Instagram ini, ada di situ, ada Ivan K Auto tulisannya, tanyain aja berapakah harga Land Cruiser VX 101 yang rare ini. Duh, remnya tuh ya kalau mobil-mobil kayak gede kayak gini ya, itu kayak kesannya tuh kayak dalam. Sebetulnya pakem, cuman kalau ditoya sedikit aja itu kayak nggak begitu berasa. Ini karena apa? Torsinya itu gede gitu ya. Pertama mesinnya membuat remnya tuh kayak seadanya gitu. Cuma kalau ditekan lebih dalam ya pakem, cukup untuk menghentikan laju si Land Cruiser ini. Cuman kesannya tuh kayak dalam gitu loh. Mesinnya gimana, Mang? Oh, cocok buat seruntulan. Torsinya gede, 352 Nm, terus juga transmisinya memang nggak cepet-cepet amat lah ya, cuman masih tergolong oke lah untuk seruntulan. Iya. Kekedapannya gimana, Mang? Cukup kedap, ya. Untuk di harga ini pada saat itu gitu ya, mahal kan harganya. Ya sesuai lah dengan kekedapannya. Kalau Mamang bilang diskorin ini 7,5 dari 10. Ya, kedap. Ini mobilnya bisa seruntulan, cuman nggak begitu gesit loh. Satu, karena apa? Dia pakainya full time four wheel drive, jadi agak-agak gimana ya, nggak gesit gitu dipakainya.
Terus bodinya tuh gede, gebag gitu ya. Jadi nggak terlalu gesit. Cuma kalau dibuat seruntulan masih oke. Setirnya ya tergolong enteng lah untuk bodi segede gini. Nih masih pakai jari juga masih bisa. Sekarang PR bagi Mamang. Ini gimana rasanya pakai Land Cruiser yang gede kayak gini di jalan sempit? Tuh belum apa-apa ya orang-orang tuh ya kalau ngeliat Land Cruiser langsung minggir semua. Kayak mobilnya gede sih kelihatannya. Appearance-nya tuh kayak gede banget. Enggak sih, nggak masalah sih. Cuman yang belum terbiasa ya memang kayak gede ya. Itu aja sih catatannya. Masuk jalan tol. Wah, limbung sih. Kerasa banget. Ya mobilnya gede. Terus juga memang bukan buat itu. Mobil ini adalah peruntukannya buat overland, buat off-road yang berat gitu ya, kalau memang sudah dipersenjatai dengan alat-alat off-road yang mumpuni gitu ya. Tapi di jalan tol mobil ini tuh masih tetap nyaman gitu karena di depannya sudah pakai independen, berbeda dengan VX yang agak-agak ketar-ketir gitu ya suspensinya. Ini masih lebih oke, masih lebih nyaman. Tahu nggak, ini kecepatannya udah 80 ya, tapi kerasanya tuh kayak masih 50. Ini karena posisinya kita tinggi itu terasa kayak lebih lamban daripada semestinya gitu. Ini 80 ini kayak Mamang tuh jalan masih di 50, masih di 60 gitu ya. Apalagi kenceng mobilnya, pantesan pada arogan. Bis-bis juga pada kayak gitu. Terasanya tuh lambat kalau di atas. Mobil-mobil terlihat kecil dan bisa ngeliat jauh lebih ke depan. Jadi perhitungannya udah pasti bagus nih. Kita coba ya, Mamang bajak ya. Wah, ngebusnya gila. Wow, suara turbonya tuh sampai masuk turbo whistle-nya. Jadi mobil ini udah dipasangin dashtek, udah dipasangin turbo whistle-nya dirubah supaya suaranya tuh lebih merdu ke dalam kabin gitu ya. Ini pasti tenaganya udah lebih dari 165 HP. Mestinya nggak gini. Ini udah pakai dashtek ini. Tuh enak banget ya overland pakai ini ke Trans Jawa gitu ya. Waduh, enak sekali. Inilah yang membuat mahal. Mobil punya capability off-road, nyaman untuk di jalan aspal kayak gini, tenaga besar, dan gak banyak maintenance. Itulah yang membuat mobil Land Cruiser mahal. Dan satu lagi yang membuat mahal adalah spare part-nya mahal. Jarang, jadi kalau misalnya ada kondisi Land Cruiser yang bagus, jadi harganya tuh mahal. Ya udahlah, yang punya Land Cruiser memang sultan udah. Dari mulai Land Cruiser yang tua sampai yang muda, mahal semua. Amin ya Allah, semoga jadi bagian dari orang yang kaya. Nah, Land Cruiser ini juga ada punya cruise control ya. Jadi enak nih, nggak pegel kakinya. Jadi buat siapa Land Cruiser yang kelebihan duit bisa beli kayak gini, yang suka 4x4 atau buat investasi juga bisa, yang seneng dengan overland, udah deh ya, Land Cruiser memang salah satu jawabannya. Atau kalau mau versi lebih murah ada juga Land Cruiser Prado. Aha, next di review. Overall, mengenai Toyota Land Cruiser VX 101, cocok untuk Anda yang ingin mengkoleksi seri-seri dari Land Cruiser. Yes, tipe 101 ini merupakan Land Cruiser yang sebenarnya hanya beredar di Jepang saja, sehingga di Indonesia barangnya sangat langka. Namun layaknya sebuah Land Cruiser, walaupun mobilnya tergolong collectible item, namun masih bisa dipakai seperti mobil biasanya. Bahkan dipakai off-road pun masih sangat mumpuni. Dari harga spare part, mahal, sesuai dengan harga mobilnya. Namun maintenance-nya tergolong mudah untuk sebuah mobil yang harganya mahal. Tidak harus ada perlakuan khusus seperti layaknya mobil mahal. Mengenai harganya mobil ini, Anda bisa tanya ke Instagram yang kami cantumkan di layar Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayangnya, kalau mau jadi sponsor silahkan kontak tim Motomobi. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.